Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinatul Hakiki ingin mempresentasikan artikel dengan judul Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Penggunaan Layanan PayLater dengan Pendekatan Regresi Linier. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi sebuah mata kuliah kolokium. Latar belakang dan tujuan penelitian. Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech di Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu alasan utama mengapa fintech begitu sukses adalah karena ia menawarkan barang-barang revolusioner dengan sangat mudah. Menerapkan mekanisme PayLater adalah salah satu konsep fintech. Metode ini mempermudah transaksi dan meningkatkan daya beli konsumen. Namun, kepuasan pengguna layanan PayLater masih menjadi isu penting karena banyak faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna, seperti kualitas layanan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan PayLater. Pendekatan regresi linier digunakan untuk mengukur pengaruh variabel seperti kualitas layanan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap tingkat kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan PayLater demi kepuasan yang lebih baik bagi konsumen. Latar belakang fintech. Fintech adalah teknologi keuangan baru yang menggunakan alat informasi dan komunikasi baru untuk menyediakan layanan keuangan. Dari apa yang dikatakan orang, mereka berpendapat bahwa keamanan menjadi perhatian terbesar mereka saat menggunakan layanan perbankan dari perusahaan fintech. Dari studi yang dilakukan oleh Berry tahun 2022, diketahui bahwa tren fintech di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu teknologi, usaha kecil dan menengah, peraturan perundang-undangan, dan layanan perbankan. Penelitian ini menggunakan layanan transaksi, kenyamanan, kecepatan, kemudahan manfaat, keaktifan penggunaan, dan keamanan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kepuasan pengguna layanan PayLater? Yang kedua, bagaimana masing-masing faktor tersebut berkontribusi terhadap kepuasan pengguna? Solusi meningkatkan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna layanan PayLater dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas layanan yang mencakup responsivitas dan kenyamanan penggunaan layanan, sehingga memenuhi harapan pengguna dan memperkuat loyalitas. Persepsi manfaat juga menjadi faktor utama. Pengguna cenderung lebih puas jika mereka merasakan kemudahan dan keuntungan nyata dari penggunaan PayLater. Selanjutnya, persepsi risiko perlu dikelola dengan memberikan jaminan keamanan data dan transparansi dalam proses transaksi agar pengguna merasa aman. Dan yang terakhir yaitu persepsi harga harus dipertimbangkan dengan menetapkan biaya atau bunga yang kompetitif dan terjangkau yang membuat pengguna merasa memperoleh nilai yang sepadan dari layanan yang mereka gunakan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode regresi linier untuk menganalisis data. Responden terdiri dari pengguna layanan PayLater dan data yang dikumpulkan melalui survei. Variabel-variabel yang diteliti meliputi kualitas layanan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan persepsi harga yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hasil regresi linier kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel. Tahapan penelitian. Pada penelitian ini, tahapan yang pertama dilakukan yaitu literatur review. Pada tahapan ini terdapat faktor-faktor yang akan menjadi variabel eksogen dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Yang kedua, pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan form elektronik Google dan disebarkan dengan beberapa aplikasi sosial media. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data dari hasil kuesioner yang didapat dilakukan normalisasi data dari ordinal ke interval dan diolah dengan analisis regresi linear menggunakan software Minitab Statistika. Dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Pada tahap ini lakukan dengan analisis berdasarkan hasil regresi linear yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Hasil penelitian. Tujuan dari analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan 5 variabel. Temuan utama menunjukkan bahwa kualitas layanan, persepsi manfaat, dan persepsi harga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Persepsi risiko meskipun berdampak menunjukkan pengaruh yang lebih rendah dibandingkan faktor lainnya. Hasil analisis regresi linear ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki oleh penyedia layanan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa peningkatan kualitas layanan dan persepsi manfaat akan sangat berdampak pada kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa lebih puas ketika layanan pay-later memberikan nilai tambah, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau. Risiko yang dirasakan juga berpengaruh, namun efeknya lebih kecil, menunjukkan bahwa pengguna pay-later cenderung lebih fokus pada manfaat daripada risiko dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas layanan, persepsi manfaat, dan persepsi harga adalah faktor-faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan pay-later. Implikasinya, penyediaan layanan disarankan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan manfaat yang jelas serta harga yang bersaing untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Keterbatasan dan saran penelitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan sampel yang terbatas pada pengguna tertentu dan metode regresi linear yang mungkin tidak menangkap seluruh variabel pengaruh. Penelitian mendatang disarankan untuk memperoleh populasi sampel dan mempertimbangkan metode analisis yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Sekian, terima kasih. Saya Maulinatul Hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.